nyarios tadi dulu. Klik lah, kan materi. Gua mau besok langsung biasa nyarios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanil Fitri. Saya mengajar di SMA 1 Cilagus Cianjur. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran untuk TRK-IKI, yaitu materi bab pembelahan sel di kelas 12 IPA. Kita mulai. Ya. Kita mulai sekarang dengan pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada beberapa macam, yaitu pembelahan sel amitosis, pembelahan sel mitosis, dan pembelahan sel meiosis. Ini yang akan kita lihat di slide ini, kita macam-macam pembelahan selnya dulu. Nah, kita lihat di sini, pembelahan sel ada 3, yaitu pembelahan sel amitosis, pembelahan sel mitosis, dan pembelahan sel meiosis. Apa itu pembelahan sel amitosis? Pembelahan sel amitosis adalah pembelahan sel secara langsung. Artinya pembelahan sel ini tidak melalui tahapan-tahapan atau nama lainnya dengan pembelahan biner. Ini umumnya terjadi pada sel bakteri atau sel-sel yang bersel satu. Yang kedua adalah pembelahan sel yang kedua, yaitu pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis ini terjadi pada sel tubuh. Ini disebut juga sebagai sel yang melalui beberapa tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara pembelahan sel meiosis adalah sama. Ini hampir sama dengan pembelahan sel mitosis, cuma di meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, diselingi oleh fase istirahat, dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, telofase 2, dan interfase. Selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang pembelahan biner. Tadi kita sudah bahas tentang pembelahan biner adalah pembelahan yang terjadi pada sel bakteri. Di sini bisa dilihat di slide ini adalah pembelahan sel pada kromosom bakteri. Ini yang menempel pada membran plasma. Lalu juga ini adalah bagian dari DNA-nya mengalami pembelahan, selanjutnya mengalami invaginasi sehingga sel mulai membelah. Sehingga nanti akan dihasilkan 2 buah sel anak yang sifatnya sama dengan induknya. Untuk sel-sel ini itu tidak melalui tahapan karena terjadinya secara langsung tanpa melalui tahapan. Biner itu artinya pembelahan menjadi 2, dari 1 induk menjadi 2 buah sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Nah, ini bisa dilihat ini dengan pembesaran besar, biasa dipakai mikroskop yang super elektron sehingga pembelahan invaginasinya terlihat di sini, di mana di sini terjadi pembelahan inti yaitu karyokinesis dan pembelahan plasma yaitu plasmogenesis. Sehingga dihasilkan 2 buah sel anak yang sifatnya sama dengan induk. Selanjutnya kita masuk ke siklus sel. Kalau kita perhatikan siklus sel di dalam tubuh kita ini, itu ada beberapa tahapan, itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Di mana fasenya kalau kita lihat dari lingkaran ini, interfase itu mengalami fase yang lebih besar dibandingkan fase bekerja. Jadi kurang lebih sel itu lebih banyak istirahatnya dibandingkan dengan bekerja. Lihat dari persentasenya. Yang biru ini adalah sel dalam keadaan bekerja, sementara S ini interfase. G1 dan G2 ini seolah-olah sedang melakukan perantara antara istirahat dan bekerja. Nah, ini bisa dilihat interfase, metafase, anafase, telofase. Singkatannya bisa dilihat seperti ini. Slide berikutnya. Pembelahan mitosis yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa dilihat ini dari profase awal, profase akhir, metafase awal, metafase akhir, telofase awal, dan telofase akhir. Kita perhatikan di sini. Pada profase awal, kita masih melihat benang-benang kromatid yang tipis. Selanjutnya, benang-benang kromatid ini pada profase akhir mengalami penebalan. Bisa dilihat di sini yang tadinya tipis, sekarang menebal, sehingga membentuk apa yang disebut dengan kromosom. Di sini sentromer sudah muncul, itu pada profase akhir ada
sentromer untuk mengikat kromatid 1 sama kromatid 2. Selanjutnya metafase. Di metafase ini bisa terlihat di tengah-tengah pusat pembelahan kromosom ini menggantung pada serat gelondong melalui sentromernya. Bisa kita lihat kan? Ini sebagai tanda bahwa pada metafase itu terjadi penyempatan kromosom di bidang-bidang ekuator. Selanjutnya di anafase. Di anafase, profase membelah menuju kutubnya masing-masing. Bisa terlihat di sini bukan menuju ke kutubnya masing-masing. Dan di telofase terjadi invaginasi sehingga dihasilkan 2 buah sel anak. Nah, ini di telofase akhir terjadi pembelahan sel yang sifatnya sama dengan induknya. Mungkin untuk kesempatan hari ini saya baru menjelaskan hanya 2 saja, yaitu pembelahan amitosis dan mitosis. Nanti berikutnya kita lanjutkan ke pembelahan meiosis dan spermatogenesis dan oogenesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.